Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan pidato pada mata kuliah retorika. Yang terhormat Bapak Firdaus El-Hadi Sos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika di kelas 2A dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, perkenalkan nama saya Amanda Septia Putri dari kelas 2A Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 bagi Pendidikan di Indonesia. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan tak bisa dipungkiri, di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 saat ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menggunakan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat melakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaannya di rumah. Pendidik di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai macam masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan guru lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran dalam jaringan ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya, mereka terlambat banyak tugas yang telah diberikan kepada guru. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidik di Indonesia. Di antaranya, siswa ataupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat
mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain yaitu e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video persuasif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini membuat siswa tidak merasa bosan dan mengikuti pembelajaran secara online. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberi hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan melakukan pembimbingan secara langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak. Di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian, ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru membuat komunikasi serta orang tua dengan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anaknya. Hikmah selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone dan gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber-sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal yang kurang bermanfaat atau yang bersifat negatif. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak pada adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik itu semua terdapat hikmah dan pembelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk melakukan kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pidato tersebut yaitu, walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik,
maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dari perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih maju dengan teknologi internet sekarang, misalnya dengan belanja dalam sistem online, lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu serta biaya transport. Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat, dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia-manusia baru yang memiliki pola pikir positif yang saraf solidaritas sosial. Saya Amanda Septia Putri, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.